Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita ucap kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya berupa nikmat iman, Islam, nikmat hidayah serta nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan sore ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim di rumahnya Kang Zainul Muqarrabin dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada hilangan suatu apapun. Semoga Allah meridhoi acara kita pada sore hari ini. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada insan budiman, manusia pilihan, Nabi panutan, tidak lain tak bukan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat-umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah sehingga kelak akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Teman-teman yang rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini, kita menginjak memasuki malam yang ke-16 Ramadan. Lalu alhamdulillah. Berarti kita sudah menjalani separuh dari bulan Ramadan ini. Nah teman-teman, sedaya sami sehat nggih? Alhamdulillah. Dengan sehat sedaya nggih. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita bisa menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini dengan lancar dan istiqomah. Amin. Rencana rahimakumullah. Pada kesempatan ini sebelum saya mohon izin, ambil saya berbicara dengan teman-teman bukan maksud untuk mendakwahi, mengajari ataupun menggurui teman-teman sekalian. Akan tetapi Syukur Allah Mas Andri ya Mas Andri bukan maksud saya untuk mendakwahi atau mengajari dan menggurui teman-teman sekalian, tetapi niat saya di sini adalah untuk belajar, melatih diri saya. Syukur-syukur nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat terkhusus diri saya dan yang melakukan teman-teman semuanya. Baik teman-teman, masuki pembahasan. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan bahasan mengenai keutamaan menjaga hati dan lisan. Teman-teman sekalian, hati dan lisan amatlah sangat penting dalam kehidupan kita. Harus senantiasa kita jaga. Yang pertama teman-teman, menjaga hati. Menjaga hati. Kalau boleh diibaratkan, hati itu seperti hanya mesin dalam menggerakkan sesuatu, termasuk motor misalnya. Sehingga kalau mesin motor itu bobrok, kira-kira sakit melampah, sakit berjalan apa mboten motornya? Mboten. Sakit manfaat apa mboten? Boten karena bobrok. Meskipun model motornya oke, dimodifikasi sebagus apapun luar biasa, kalau bobrok mesinnya tidak akan manfaat. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam diri manusia itu ada yang namanya mudghah. Napa niku mudghah? Segumpal darah. Idza salahal jasadu kullu. Apabila ini namanya segumpal darah ini baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan sebaliknya, wa idza fasada jasadu kullu. Apabila segumpal darah ini buruk, maka akan buruk pula seluruh tubuhnya. Jadi ini berpengaruh sekali hati kita. Kemudian apa itu? Kita ketika ditanya segumpal darah itu apa? Ala wa hiya al-qalbu. Itulah yang dinamakan hati.
Maka teman-teman, hati ini menentukan ucapan kita, tindakan kita. Hati yang baik akan mencerminkan ucapan yang baik, dan hati yang baik akan mencerminkan perilaku yang baik. Maka sangat penting sekali menjaga hati. Lalu teman-teman, bagaimana cara kita untuk menjaga hati? Apakah dengan berpesan kepada si doi, Mas, tolong jaga hati saya ya? Apakah seperti itu? Boten. Tidak bisa. Nah, bagaimana caranya? Setidaknya ada 4 cara. Yang pertama adalah berkaitan dengan akidah, teman-teman. Kalau ingin hidupnya ini selamat, dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan dalam diri kita, dalam hati kita ini terbebas, jangan sampai terbesit sedikit pun dalam hati kita ini yang namanya kesyirikan. Kesyirikan. Bebaskan hati dari kesyirikan. Sama sekali tidak menyebutkan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka bidzulmin dengan kezaliman, dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka mereka akan mendapatkan yang namanya ketenangan, ketentraman, keselamatan hidup. Wa hum muhtadun, dan dia akan dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu teman-teman, yang pertama, kalau ingin menjaga hati kita, maka bebaskan hati kita dari kesyirikan, menyekutukan Allah. Sehingga kalau ada orang beriman menjaga hati, itu dalam kehidupannya tidak ada istilah cinta ditolak, dukun berpindah, betul ibu. Dalam hati keyakinannya hanya Allah, tidak tercampur sedikit pun oleh kemusyrikan, kesyirikan. Sehingga Allah akan hadirkan dalam hidupnya lahumul amnu, keamanan, ketentraman, kedamaian, keselamatan hidup dan sebagainya. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah senantiasa berprasangka baik kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Karena apa? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda dzanni 'abdi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Ketika ada seseorang berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan berlaku baik padanya. Akan tetapi ketika orang itu berburuk sangka kepada Allah, maka ini ya, misalkan Allah tidak adil, berkata demikian, maka Allah bisa jadi juga berlaku demikian kepada orang tersebut. Jadi itu, maka husnudzon ini harus menjadi suatu hal yang tertanam dalam hati kita. Nomor 2. Selanjutnya nomor 3 adalah jika ingin menjaga hati kita ini ingin menjadi tenang, maka ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati kita tertaut kepada Allah. Kalau bahasa kerennya adalah konektif, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa mengingat Allah, bibir kita senantiasa berzikir kepada Allah. Maka karena dengan mengingat Allah, hati akan terasa tenang. Kalau yang dipikirkan dalam hidupnya ini hanyalah hutang, tugas-tugas dari dosen terus dipikirkan, dan masalah percintaan apalagi, maka kalau tidak diimbangi dengan yang namanya zikir, mengingat Allah, kira-kira hidupnya tenang atau buatan? Buatan, mesti buatan. Bahkan justru nanti akan hadir dalam hidupnya itu namanya kegelisahan, gelisah, gundah, galau, merana. Maka niku, jadi pastikan dalam diri kita ini senantiasa berprasangka baik. Tadi terjaga hati kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman, yang keempat, kalau 3 tadi berkaitan dengan akidah,
dengan keimanan kita. Makanya tempat ini berkaitan dengan muamalah, hubungan kita dengan sesama manusia, dengan teman kita dan orang lain. Nah, ini jauhkan prasangka buruk dari diri kita, dalam hati kita terhadap orang lain. Jangan jauhkanlah penyakit hati dalam diri kita. Ngomong terus kok iri, hati, takabur, romale, anania, namimah dan seterusnya gitu. Setelah teman-teman itu, kalau sudah memiliki rasa iri dengki, maka tidak akan ada kebahagiaan, ketenangan dalam hidupnya. Maka orang ini akan menjadi orang-orang yang SMS, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Lah wis kaya ngono kuwi bakal dadi wong sing jor-joran, bahasa Jawanya seperti itu. Napa niku jor-joran? Terus tidak ingin merasa kalah. Ketika ada tonggone niku ngecat omah, yo melu-melu ngecat omah. Tonggone tuku mobil, yo melu-melu tuku mobil. Budrek, akhirnya ruwet, hati ini tidak akan merasa puas, sehingga hati tidak akan tenang. Maka teman-teman, yang keempat ini menjadi utama juga, yakni senantiasa menjauhkan diri kita dari penyakit hati. Itu teman-teman tadi menjaga hati yang pertama. Apa saja tadi? Membebaskan diri kita, hati kita dari kemusyrikan atau kesyirikan. Yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa berzikir mengingat Allah. Dan yang keempat adalah jauhkan hati kita dari penyakit hati, iri, dengki, takabur dan sebagainya. Maka yang pertama menjaga hati, dan yang kedua menjaga lisan. Karena hati ini nyambung kepada semua anggota tubuh kita. Maka ketika hati baik akan mengantarkan lisan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut." Jika kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka buktinya apa? Buktinya falyaqul khairan aw yasmut. Berkatalah yang baik dan bermanfaat. Jangan berkata jika tidak bisa baik dan bermanfaat. Maka ketika mau menyampaikan sesuatu itu penuh dengan pertimbangan. Ini nanti yang saya sampaikan itu baik atau tidak ya kisahnya. Kemudian menyakiti hati orang lain atau tidak ya. Seperti itu. Jadi penuh pertimbangan. Kalau tidak bisa, memang tidak bisa baik dan bermanfaat, lebih baik adalah yasmut, diam, menahan mawon. Pilihannya cuma dua, nopo berkata baik atau diam. Dalam pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terdapat pada menjaga lisannya, atau kalau dalam istilah Indonesianya, pepatah Indonesia mengatakan mulutmu harimau. Jadi apa baiknya lisan kita ini tergantung apa yang kita ucapkan. Maka yang terakhir teman-teman, ini ada menjaga lisan. Pepatah mengatakan demikian. Setiap kata ada tempatnya, dan setiap tempat ada katanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus tahu diri di mana kita berbicara. Jangan asal ngomong, jangan asal nyeplos tanpa tahu keadaan. Terkadang ya, ketika ada orang lain berbicara, niku kita langsung memotong di tengah-tengah. Kira-kira niku membuat hati yang pembicaranya sakit membuatan mesti deh sakit karena tidak sesuai pada tempatnya. Maka harus bijak. Meskipun itu baik juga harus bijak, menasihati orang lain misalkan juga harus bijak, tempatnya harus tahu di mana. Ketika menasihati orang lain di depan umum, maka akan bisa menjadi salah di mata orang lain dan juga akan menimbulkan penyakit untuk orang lain. Orang lain akan merasa tersakiti karena kita. Jadi itu kita tempatkan diri kita, lisan kita untuk mengucap hal yang baik dan senantiasa menjaga hati kita. Terakhir teman-teman, mari Ramadan ini benar-benar kita jadikan sebagai
Ramadan yang bisa menservis bahasanya. Kalau motor itu kan diservis, didandani supaya apa? Fit mesinnya serasa kembali baru dan lajunya semakin cepat. Sama juga seperti hati kita, memperbanyak ibadah, malamnya qiyam, siang juga di siang hari, baca Al-Quran, dan seterusnya. Itu merupakan menservis hati kita dan memberikan membersih pada hati kita. Dan yang paling akhir teman-teman, mari di bulan Ramadan ini kita niatkan tidak hanya kita menahan diri kita dari makan dan minum, akan tetapi menahan diri kita, menahan lisan kita dari berkata-kata yang tidak bermanfaat. Mungkin demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan kekhilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semuanya. Amin. Nasrullah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.